Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam, Bu. Ya, selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi, Bu. Berusaha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Hari ini saya merasa fit, ya, merasa sehat. Bagaimana ini, Bu? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik dan sehat walafiat juga. Alhamdulillah. Nah, Pak Eko, Ya, Bu. hari ini Pak Eko akan melakukan proses kucing terhadap Bu Rija ya. Iya, Bu. Betul. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat berlangsungnya proses kucing nanti. Jadi Pak Eko nanti yang akan saya nilai apakah proses kucing yang Pak Eko lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, yakni ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, Bu. Di mana Pak Eko di mana Pak Eko harus memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap Koci dan bagaimana juga Koci merespon pertanyaan Pak Eko. Nah, yang seperti kita ketahui Pak Eko, ada beberapa prinsip kucing yang Pak Eko harus lakukan nanti, yakni kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Oke, Pak Ya, Eko, Bu. sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan, kompetensi kucing yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan nanti dalam proses kucing? Nah, tentunya, Bu, sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki seorang coach, ya, Bu. Jadi, saya ingin dapat mendengarkan aktif dari coach nanti, benar-benar mengikuti dari awal hingga akhir. Kemudian saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, yaitu pertanyaan yang terbuka yang dapat menggali ide-ide atau solusi dari coach sendiri. Kemudian saya ingin juga uh, mengembangkan kompetensi memberdayakan coach. Nah, di mana nanti saya berharap coach ini dapat uh, mendapatkan ide-idenya sendiri dan mendapatkan solusinya sendiri. Oke, Pak Eko. Kira-kira dari beberapa kompetensi yang Bapak utarakan, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan dalam proses kucing nanti? Nah, saya ingin nanti Ibu dapat menilai saya, ya, lebih fokus. Mungkin nanti itu pada bagian menggunakan pertanyaan berbobot, Bu. Oh Nah, ya, ya. ya, baik. Memang memberikan pertanyaan yang berbobot adalah salah satu kunci untuk menggali potensi Pak Eko ya dari kuci kita agar mendapat solusi yang diinginkan. Iya, Bu. Baiklah Pak Eko, pertanyaan terakhir dalam hal indikator pencapaian. Kira-kira indikator pencapaian yang seperti apa yang Bapak inginkan dari tujuan pengembangan? Nah, dari apa yang saya utarakan tadi, saya rasa nanti kalau saya dapat mendorong coach saya untuk memunculkan ide-idenya, nah itu bisa dikatakan bahwa saya sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang terbuka, yang dapat menggali ide-ide dari coach saya, Bu. Oke, baiklah Pak Eko, demikian tahapan pertanyaan dari saya sebagai observer. Apa sudah siap Pak Eko untuk melakukan kucing? Siap, Bu. Ya, baiklah, silahkan Pak Eko melakukan kucingnya bersama Bu Rija sebagai koci. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Baik, selamat pagi Bu Riza. Selamat pagi Pak Eko. Ya, bagaimana kabarnya Bu Riza hari ini? Alhamdulillah Pak Eko, saya baik-baik sekali Pak Eko.
Cuman di kelas saya sekarang ada sedikit masalah Pak Eko setelah beberapa minggu kita melaksanakan proses pembelajaran, Pak. Oh, jadi ada sedikit permasalahan ya, Bu ya. Nah, Iya, jadi Pak. itu yang akan kita bicarakan hari ini ya, Bu ya. Iya, Pak. Baik. Nah, tadi berkaitan dengan murid di kelas. Nah, kira-kira nanti kan kita akan ngobrol nih, Bu Riza, ngobrol mungkin sekitar 10 menit. Dalam kesempatan ini kira-kira apa nih yang akan kita tuju nanti di akhirnya? Oke. Jadi kan permasalahan yang saya alami adalah ada siswa yang tidak aktif Pak di kelas ya Pak ya. Sedangkan di pembelajaran yang lain aktif siswa tersebut. Jadi saya harapkan Pak setelah kita ngobrol seperti ini, setelah adanya percakapan seperti ini, saya dapat menemukan solusi Pak bagaimana membuat seluruh siswa yang berada di kelas saya itu bisa aktif Pak mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak. Oh, baik ya. Jadi mengikuti pembelajaran secara aktif ya, Bu ya. Iya Pak. Baik. Baik. Jadi seperti itu yang akan kita coba dapatkan ya dari pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat kita capai. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi ya, Bu. Nah, Iya, baik. Jadi bisa Ibu ceritakan lebih detail lagi, Bu. Jadi apa sih yang dialami murid Ibu ini yang Ibu sedang pikirkan sekarang kan? Jadi seperti ini Pak. Jadi pada saat saya mengajar, setelah saya amati dan saya lakukan diskusi bersama guru-guru lain di sekolah Pak. Ya. Jadi ternyata siswa ini aktif di pembelajaran seni, kata guru seninya, sedangkan di pembelajaran saya itu tidak aktif Pak. Jadi siswa tersebut apa namanya? Ketika ditanya tidak menjawab, ditanya paham atau tidak paham diam juga, disuruh mengajukan pertanyaan juga tidak ada pertanyaan. Ketika saya menjelaskan malah dia terkesan asik ngobrol, jadi aktif kalau lihat rajin berbicaranya dia aktif, tapi mengganggu teman sebelahnya Pak. Oh, begitu ya. Mengajak teman sebelahnya. Jadi di pembelajaran saya dia hampir tidak memperdulikan sepertinya Pak. Baik, jadi Ibu menemukan ada perbedaan ya keaktifan murid di kelas Ibu dan di kelas mata pelajaran seni tadi ya, Bu ya. Iya Pak. Baik. Nah, menurut Ibu ini berkaitan tidak dengan kompetensi dari guru itu sendiri? Kalau dari pengamatan saya Pak ya, sepertinya ini berkaitan Pak dengan kompetensi yang saya miliki Pak. Karena menurut saya selama ini karena saya mengajar itu masih ibaratnya masih tradisional sekali Pak. Ya. Nah, menurut saya ketika menjelaskan pembelajaran IPA karena ada hitung-hitungan di dalamnya, saya merasa menjelaskan dengan menggunakan papan tulis, saya menulis jawaban tulis dan langsung menjelaskan langkah-langkah mereka menghitung itu adalah cara terbaik menurut saya Pak. Ya. Mungkin hal tersebut tidak bagi siswa mungkin, jadi seperti itu. Jadi mungkin itu ada kaitannya dengan kompetensi pada saat saya mengajar di kelas Pak. Nah, oke ya Bu. Jadi seperti itu yang Ibu menurut Ibu ya, pendapat Ibu. Nah, kira-kira sebaiknya seorang guru ini kira-kira idealnya seperti apa sih Bu untuk meningkatkan keaktifan murid nih terhadap mata pelajaran? Idealnya ya Pak ya, idealnya seorang guru itu bisa meningkatkan keaktifan itu. Jadi pada saat mengajar, jadi guru itu metode yang digunakannya itu bisa menarik perhatian siswa untuk melihatnya, dapat memancing rasa ingin tahu siswa
dengan siswa itu mengajukan pertanyaan, atau ketika mereka merasa tidak tahu, mereka dapat menyampaikan pertanyaannya kepada guru, dan ketika guru tanya terkait pemahaman mereka, itu mereka paham. Jadi metode itu bisa menarik mereka itu dari awal untuk mengikuti proses pembelajaran secara aktif. Itu menurut saya, Pak. Ya, sangat baik sekali Bu ya pendapatnya. Kemudian kalau kita lihat dari kondisi ideal tersebut ya Bu. Nah, Iya. dari angka 1 sampai 10 nih Bu, kita coba mengukur diri. Kira-kira Ibu Riza merasa berada di angka berapa? Wah, kalau misalnya melihat kondisi siswa saya yang seperti itu, Pak, saya merasa kalau dari angka 1 sampai 10 itu rasanya baru 5, Pak. Baru 5 ya? Karena iya, karena kan tidak masih ada siswa saya bahkan yang seperti saya ceritakan tadi, malah dia mengganggu temannya gitu. Baik. Berarti kan artinya anak tersebut itu belum tertarik sekali sama proses pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Baik Bu. Nah, ya. Jika Ibu memposisikan diri Ibu di angka 5 tadi, Ibu ingin mencapai angka berapa nih? Apakah angka 10? Wah, kalau 10 itu baik sekali, Pak. Mungkin kesulitan saya untuk mencapainya di tahap awal nih. Ya. Mungkin 8 aja dulu kali ya, 8 Pak ya. ya. 8 aja. Baik Bu. Nah, kalau Ibu tadi katakan baru 5 ya Bu ya, baru 5. Iya. Mungkin kalau dari saya ini sebenarnya bisa bilang Ibu ini sudah 5 Bu. Nah, tinggal 3 lagi ya. Tinggal 3 lagi yang perlu ditingkatkan. Nah, Iya, Pak. jadi mudah-mudahan dapat nanti kita rencanakan apa yang mungkin bisa dilakukan ya Bu ya. Nah, berdasarkan tadi kondisi ideal dari seorang guru, kira-kira Bu Riza ini punya kelebihan apa gitu, atau kekuatan apa yang dapat Ibu Riza gunakan nanti untuk mengatasi masalah ini? Jadi Pak, sekarang kan banyak tuh Pak seminar-seminar. Jadi sekarang tuh sebenarnya saya sudah, kok ditanya kekuatan tuh saya sekarang sudah belajar menggunakan Canva kan Pak. Sekarang itu lagi hit, itu saya sedang belajar. Ya. Mungkin itu bisa jadi kekuatan saya yang bisa saya gunakan untuk mengatasi hal tersebut ya Pak ya. Baik, jadi dengan menggunakan Canva ya Bu ya. Iya. Baik, jadi kalau itu berkaitan dengan media Canva yang akan dapat Ibu jadikan sebagai kekuatan nanti yang dapat dimanfaatkan. Nah, kira-kira nih Bu, apa rencana yang dapat Ibu lakukan ini dengan keterkaitan dengan Canva tadi? Kalau rencana yang berkaitan dengan Canva, berarti Pak, saya harus membuat media pembelajaran Pak, karena kan Canva itu pasti memudahkan kita dalam membuat media pembelajaran Pak. Jadi mungkin saya akan membuat media pembelajaran di mana media pembelajaran tersebut itu karena tadi siswanya itu lebih tertarik di unsur seni Pak ya, mungkin saya akan menambahkan sedikit unsur-unsur, unsur-unsur seni di dalamnya. Setidaknya saya akan memberikan warna, perubahan menggunakan suara-suara dengan tambahan-tambahan suara dan video-video yang menarik sepertinya Pak. Jadi saya tidak terfokus menggunakan papan tulis lagi Pak. Jadi ada media tambahan yang bisa secara kreatif saya buat dengan menggunakan Canva Pak. Baik, Ibu, saya lihat ada perubahan yang begitu nyata yang dapat Ibu lakukan ya. Nah, kira-kira apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nih untuk membuat media pembelajaran tadi? Jadi langkah-langkahnya pertama Pak, saya akan mungkin menyesuaikan materinya dulu Pak, seperti apa. Jadi media apa yang cocok, apakah pakai video, pakai gambar, itu akan saya sesuaikan lagi Pak berdasarkan materinya. Terus yang kedua saya akan membuat materinya, terus akan mendiskusikan dengan rekan sejawat atau mencari rekan sejawat yang terkait
mata pelajaran yang sama dengan saya, baik di sekolah maupun di sekolah lain, mungkin itu bisa juga saya lakukan Pak, dengan memperlihatkan apakah media yang saya gunakan itu sudah cocok dengan materi, sudah menarik bagi siswa, dan apakah bisa menambah rasa ingin tahu siswa di dalam proses pembelajaran saya Pak. Seperti itu Pak. Baik, Ibu. Lalu nanti saya akan melaksanakan, mungkin akan melakukan evaluasi dan refleksi terkait media yang saya gunakan supaya nanti kedepannya ada perbaikan Pak. Baik, Bu. Saya sudah tangkap. Jadi ada beberapa langkah yang cukup komprehensif ya, Bu ya, yang dapat Ibu lakukan nanti. Nah, ini memang sebaiknya dilakukan dengan baik ya, Bu ya. Jadi kira-kira untuk melakukan ini berapa lama waktu yang akan Ibu ambil? Kalau untuk melakukan ini karena nanti saya maunya ada proses perbaikan Pak. Mungkin sepanjang semester ini Pak saya akan berusaha untuk melakukan perbaikan pada proses pembelajaran saya, terutama terkait media. Jadi supaya di semester depan sudah baik Pak, tidak ada lagi kasus seperti ini. Karena kan memang untuk proses perbaikan mungkin memakan waktu yang agak lama Pak. Baik, Ibu. Nah, jadi itu waktu yang diperlukan. Kemudian untuk melihat keberhasilan Ibu nanti, apa kira-kira ukuran yang dapat Ibu jadikan acuan nanti? Jadi acuannya Pak, ukurannya karena di awal siswa saya tidak aktif, jadi ukurannya nanti setelah proses ini saya lakukan, jadi siswa di kelas itu menjadi aktif di kelas saya, menjadi gimana dia menjadi tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan, rasa ingin tahunya bertambah, ketika ditanya sudah mau menjawab dan berani mengajukan pertanyaan terkait dengan apa yang ingin mereka sampaikan. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu ya. Jadi ada langkah-langkah, waktu dan ukuran keberhasilan yang dapat Ibu perkirakan nanti ya, dan dilaksanakan. Kemudian Bu, kan kita juga tidak dapat menghindari ya Bu, mungkin saja nanti akan ada hambatan yang akan terjadi. Kira-kira apa saja Bu yang dapat menghambat rencana Ibu dan apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasinya? Yang mungkin menghambat Pak ya. Iya. Yang mungkin menghambat, jadi karena kanva tersebut itu adalah harus saya lakukan secara online, sedangkan sekolah itu berada di daerah yang sinyal internetnya kurang bagus. Mungkin itu adalah salah satu yang menghambat saya pada saat saya melakukan perbaikan ini. Jadi mungkin yang saya lakukan adalah solusinya itu memaksimalkan waktu saya ketika saya pulang ke rumah saya di daerah yang ada sinyal itu untuk membuat media kanva Pak. Jadi itu yang menjadi solusi saya Pak. Baik Ibu, jadi solusinya sudah dapat Ibu perkirakan ya ke depannya. Mudah-mudahan dapat diantisipasi nanti ya Bu ya. Nah, jadi benar-benar rencana ini semoga dapat dilaksanakan. Kemudian bagaimana nih Ibu komitmennya untuk melaksanakan ini? Apakah sungguh-sungguh atau bagaimana? Karena melihat kondisi kelas yang seperti itu Pak, jadi saya memang merasa yakin dan sungguh akan melaksanakannya, dan mungkin akan secepatnya saya laksanakan Pak, supaya permasalahan ini cepat selesai dan saya tidak galau lagi dengan kelas saya yang seperti itu Pak. Ya Bu, saya sangat senang sekali mendengarnya. Kemudian siapa saja nih Bu yang dapat Ibu libatkan nanti dalam rencana Ibu? Yang dapat saya libatkan Pak, terutama dalam rencana ini
Yang pertama mungkin akan sejawab Pak terkait dengan proses saya belajar menggunakan Canva. Terus mungkin kepala sekolah Pak terkait eh, evaluasinya nanti mungkin saya akan melibatkan kepala sekolah untuk memantau proses pembelajaran saya apakah itu sudah baik atau belum seperti itu Pak. Ya Bu, jadi beberapa orang akan dilibatkan ya Bu ya dalam rencana Ibu nanti. Dan kira-kira setelah pelaksanaan rencana Ibu nanti ini, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelahnya? Rencana tindak lanjut Pak. Jadi setelah ini ya paling utamanya adalah karena ini adalah proses perbaikan diri. Jadi rencana tindak lanjutnya saya akan melakukan refleksi, terus mencari kelebihan dan kekuatan saya pada saat saya membuat Canva, terus mencari solusi terhadap permasalahan yang saya alami nantinya dan memperbaikinya seperti itu Pak rencananya. Jadi ada keberlanjutan. Kalau misalnya sudah berhasil pun mungkin kalau ada kesempatan saya ingin membagikan dengan teman-teman yang mempunyai nasib seperti saya Pak. Baik Bu, ya saya sangat tertarik sekali nih Bu dengan rencana Ibu dan juga termasuk rencana tindak lanjutnya. Nah jadi saya ingin dengar lagi nanti hasil dari apa yang Ibu rencanakan, aksi yang Ibu lakukan nanti. Mudah-mudahan Bu ya nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol, kemudian apa yang dapat Ibu lakukan selanjutnya nanti. Bu, saya rasa demikian. Ya, demikian perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih ya Bu ya untuk topik pembicaraannya. Iya Pak, terima kasih juga Pak. Alhamdulillah ya Pak Eko telah selesai melakukan kucingnya bersama Bu Rija. Apa kabarnya Pak Eko setelah melakukan kucing? Ya Bu, terima kasih ya Bu ya sudah mengamati proses coaching saya tadi dengan coach saya. Jadi saya sendiri merasa cukup tertarik Bu dengan topik pembicaraan tadi, terutama karena berkaitan erat sekali dengan murid Bu. Ya, baiklah Pak Eko, sekarang di pasca melakukan proses kucing, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Ya Bu. Nah, jadi dari apa yang saya rencanakan tadi, saya sudah mencoba membuat pertanyaan yang terbuka Ibu. Jadi saya memberikan pertanyaan untuk dapat coach saya sampaikan ide-idenya Bu. Jadi saya membuat pertanyaan yang lebih terbuka. Begitu Bu. Ya, baik Pak Eko. Bagus sekali tadi ya. Baiklah. Dari hasil diskusi tadi saya telah mengobservasi dan dari hasil catatan saya proses kucing yang Bapak lakukan telah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep kucingnya telah ada dalam percakapan Bapak bersama Bu Rija tadi, sudah cukup baik sekali, alurnya sudah sangat lengkap, dan juga Pak Eko telah memberikan pertanyaan yang juga berbobot dan mudah dipahami oleh Kuci, sehingga Kucinya merespon dengan baik tadi saya dengar Pak ya. Ya Bu. Baiklah Pak, Terima ini kasih Bu. pertanyaan terakhir. Saya sebelum kita tutup sesi kita kali ini, saya akan menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan proses kucing bersama Bu Rija barusan. Baik Bu, saya ingin lebih memberdayakan coach saya Bu. Jadi saya ingin coach saya saya membantu ya Bu ya, membantu coach saya
merencanakan aksi-aksinya, merencanakan solusi yang dapat dilakukannya dengan lebih spesifik, lebih detail, kemudian juga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi saya ingin lebih memberdayakan coach saya, Bu, ke depannya. Oke, oke Pak Eko, saya rasa cukup sampai di sini sesi kita kali ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya Bapak bisa menjadi kucing yang lebih sempurna lagi. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosa. Ya, sama-sama. Bu Rosa off dulu ya, sebagai coach ya. Assalamualaikum Bu Riza. Waalaikumsalam Pak Eko. Ya, selamat pagi Bu Riza. Selamat pagi juga Pak. Ya. Apa kabar Bu Riza hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak. Ya, alhamdulillah ya, syukur ya. Jadi sesuai dengan apa yang direncanakan Bu Riza, hari ini jadi ya mau melakukan coaching. Insya Allah Pak jadi Pak. Ya, dengan Ibu Rosa, betul? Betul sekali Pak. Dengan Nah. beliau saya akan coaching Pak. Iya, baik Bu. Jadi mudah-mudahan coaching yang akan dilakukan ini nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Nah, jadi sebelumnya Bu, saya ingin berdiskusikan beberapa hal berkaitan dengan coaching yang akan Ibu lakukan ya, terutama berkaitan dengan penilaian. Nah, jadi harapannya nanti dalam proses pelaksanaan coaching ini Ibu dapat melakukan rangkaian coaching dengan alur tirta yang tepat ya Bu ya. Alur tirta mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, lalu membuat rencana dari coach itu sendiri, dan mendiskusikan tanggung jawab yang dapat difokuskan nanti dalam rencana aksinya. Kemudian saya juga berharap nanti Bu Riza dapat melakukan proses coaching ini dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu dengan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Siap Pak. Nah, jadi Bu Riza, untuk kompetensinya sendiri, nah kompetensi dari coaching, nah ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi karena ini hal yang baru bagi saya Pak. Jadi sebenarnya saya ingin mengembangkan semua kompetensi Pak, baik itu mendengarkan secara aktif, mampu bertanya dengan pertanyaan yang berbobot, dan dapat memberdayakan coach saya dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya Pak. Iya, baik Bu. Jadi itu kompetensi yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Iya Pak. Nah, kemudian
apakah itu berarti bagian yang spesifik ya Bu ya? Yang ingin Eh, ya jadi baik Bu, saya ulangi. Bagian kompetensi mana yang ingin Ibu saya ingin bagian kompetensi mana yang Ibu ingin saya secara spesifik saya observasi Bu? Oke, karena ini hal yang pertama saya lakukan, Pak. Jadi sebagai tahap awal dalam melakukan coaching, saya ingin Bapak lebih spesifik. Apakah saya sudah bisa mendengarkan secara aktif coach saya pada saat melakukan coaching, di mana saya dapat mendengarkan dengan rasa, Pak. Seperti itu dengan teknik rasa. Baik Bu. Nah, jadi berkaitan dengan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian Ibu juga akan mencoba menggunakan strategi rasa ya. Iya, Nah, Pak. kira-kira dari hal itu yang ingin Ibu fokuskan, apa indikator yang dapat dijadikan acuan nanti Ibu agar tujuan ini dapat tercapai? Oke. Yang menjadi acuan, Pak, apakah tujuan ini sudah tercapai atau belum? Itu kalau misalnya indikatornya kepada saya, berarti saya sudah bisa mendengarkan coach saya secara aktif sepenuhnya, di mana teknik rasa reverse saya dapat menerima apa yang disampaikan oleh coach saya secara terbuka. Saya memberikan respon terhadap apa yang disampaikan coach saya kepada saya. Terus saya dapat membuat ringkasan terkait dengan apa yang telah disampaikan kepada saya. Terus memberikan pertanyaan lanjutan yang lebih untuk memperdalam apa yang telah disampaikan coach saya kepada saya, Pak. Seperti itu. Terus untuk coachingnya sih, karena ini kita coaching itu berusaha menemukan solusi ya Pak ya. Saya berharap nanti selain kompetensi saya eh, berkembang, saya berharap coach saya juga menemukan solusi dari percakapan yang akan saya lakukan, Pak. Baik Bu, jadi saya Iya, Pak. sudah menangkap dan merekam apa yang Ibu dapat jadikan indikator nanti ya. Iya, Nah, Pak. jadi setelah pembicaraan kita untuk yang pra observasi ini, nanti silakan Ibu melaksanakan coaching. Saya mendoakan agar coaching ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan ya. Amin. Baik, demikian Bu pembicaraan singkat kita. Silakan melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rosa. Iya, Bu Rija. Selamat pagi Bu Rosa. Selamat pagi, Bu Rija. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi ada topik apa yang akan kita bicarakan hari ini Bu? Begini Bu, kemarin kan saya habis disupervisi. Jadi ada beberapa masalah yang saya alami. Salah satunya saya ingin menumbuhkan eh, minat motivasi belajar murid saya, Bu. Oh, seperti itu, Bu. Jadi Ibu ingin menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa Ibu di kelas ya, Bu ya. Iya. Jadi dari percakapan ini nanti, Bu, kira-kira apa eh, yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Harapan saya dari pertemuan kita hari ini, Bu, diskusi ringan hari ini, saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami, Bu. Iya, Bu. Jadi Ibu ingin menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu alami terkait motivasi dan minat belajar siswa Ibu ya. Iya. Oke.
Eh, saya ingin bertanya lagi Bu ya, karena nanti kita akan berbicara itu sekitar 10 menitan, tidak lama Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan selama kita melakukan pembicaraan ini agar tujuan pembicaraan kita itu bisa tercapai Bu. Eh, ya, pertanyaan saya yang pertama itu Bu, menurut Ibu, tadi kan kita ada minat dan motivasi. Jadi kondisi yang ideal menurut Ibu itu minat dan motivasi seperti apa yang ideal menurut Ibu? Kondisi idealnya untuk minat dan motivasi belajar murid itu ketika murid saya bisa sepenuhnya eh, mengikuti dengan aktif dan motivasinya sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Jadi Ibu ingin ketika Ibu belajar mengajar di kelas siswa itu aktif dan antusias. Jadi itu sebagai indikator bahwa motivasi dan minat belajarnya meningkat. Ya, Oke. Menurut Ibu itu kan sebagai kondisi ideal yang ingin Ibu capai. Posisi Ibu kalau misalnya saya berikan angka dari 1 sampai 10, itu kira-kira Ibu berada di angka berapa, Bu? Untuk kondisi ideal, eh, kira-kira di angka 6, Bu. Untuk sekarang di kondisi sekarang di angka 6, Bu. Oke, jadi Ibu merasa kondisi Ibu itu berada di angka 6. Menurut Ibu, apa sih yang menjadi penyebab eh, Ibu itu berada di angka 6? Hal apa yang menyebabkan Ibu itu berada di angka 6? Hmm, yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yang pertama itu, Bu, mungkin kurangnya dorongan dari saya selaku gurunya ataupun kurang menarik minat belajar siswa saya sehingga siswa saya belum tumbuh rasa minat dan motivasinya untuk mengikuti secara aktif pembelajaran yang saya lakukan. Dorongan seperti apa yang yang biasanya Ibu berikan di kelas? Yang Yang saya sudah Ibu lakukan, berikan? ya, yang biasanya yang saya lakukan itu sebelum melaksanakan pembelajaran itu ada ice breaking supaya mereka terlihat gembira, Bu ya. Ya. Kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pemikiran anak-anak tersebut. Jadi saya mengadakan pemetaan lah sebelumnya, pemetaan pembelajaran, Bu. Jadi Ibu melakukan pemetaan pembelajaran agar bisa memberikan dorongan agar bisa memberikan motivasi yang uh, kepada siswa Ibu ya Bu ya. Ya, yang sesuai dengan kemampuan atau minatnya, Bu. Oke. Jadi kalau misalnya Ibu sudah membahas penyebabnya tadi ya Bu ya. Jadi kira-kira menurut Ibu angka berapa yang ingin Ibu capai setelah kita melakukan pembicaraan ini, setelah Ibu menemukan solusinya? Tadi kan Ibu berada di angka 6. Setelah Ya. ini Ibu ingin berada di angka berapa? Apakah Ibu ingin langsung ke angka 10 seperti itu atau mau di angka yang mana? Kalau untuk angka 10 itu terlalu sempurna, Bu ya. Iya. Eh, Kira-kira yang saya inginkan itu angka 9 lah, Bu. Jadi Ibu ingin mencapai angka 9. Menurut Ibu, langkah-langkah apa yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan kekuatan yang Ibu miliki seperti itu, Bu? Iya, langkah-langkah yang ingin saya lakukan untuk kedepannya itu seperti mm, memberikan sebelum pembelajaran itu memberikan motivasi yang lebih menarik lah dari sebelumnya, Bu. Kemudian
mengadakan ice breaking baik di pertengahan pembelajaran ataupun sebelum pembelajaran, kemudian di akhir pembelajaran supaya murid saya itu tidak merasa bosan Bu dalam belajar. Jadi Ibu langkah-langkahnya itu adalah dengan memberikan ice breaking, terus memberikan motivasi. Motivasinya itu menurut Ibu motivasi yang seperti apa? Bisa motivasi kan ada beberapa macam tuh, verbal, non verbal, bisa melalui perkataan atau melalui apresiasi, melalui tepuk tangan. Jadi menurut Ibu itu apresiasi yang bisa Ibu lakukan nanti ke depannya agar agar motivasi siswa meningkat itu seperti apa, Bu? Untuk skala untuk anak SD lah Bu ya, biasanya Iya. itu lebih kepada verbal. Ya, Mm-mm. mungkin berbentuk pujian, kemudian misalnya dia bisa menjawab pertanyaan, kita memberi reward ataupun sekedar tepuk tangan, hore, bisa menjawab gitu. Jadi bisa dilakukan secara verbal dan non verbal ya, Bu ya. Jadi kira-kira nanti yang menjadi indikator keberhasilan Ibu itu bagaimana menurut Ibu untuk melihat apakah motivasi dan minat belajarnya itu meningkat, untuk melihat peningkatan Ya, motivasi dan minat belajarnya, indikator keberhasilannya seperti apa, Bu? iya, untuk indikator keberhasilannya ketika saya dalam menyampaikan pembelajaran itu, anak murid saya atau siswa saya itu sudah bisa antusias dan fokus dalam mengikuti pembelajaran saya secara semangat gitu, Bu. Jadi 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 indikatornya adalah nantinya siswa Ibu menjadi semangat lagi dan antusias belajar di kelas ya, Bu ya. Kira-kira Ya, selain cara tadi Bu, secara menggunakan ice breaking dan motivasi secara verbal dan verbal, apakah ada cara lain yang ingin Ibu lakukan untuk melakukan peningkatan motivasi dan minat belajar siswa Ibu, Bu? ya mungkin dengan menambahkan metode atau media pembelajaran yang menarik, Bu, selain dari cara tersebut di atas. Ini sepertinya solusinya sudah menarik sekali dan sangat bisa dilakukan. Jadi bagaimana nih Bu komitmen Ibu ke depannya? Untuk komitmen saya akan terus berusaha melakukan yang terbaik dan yang lebih baik lagi ke depannya dari sekarang lah tentunya berusaha untuk menumbuhkan minat dan motivasi siswa saya dalam hal belajar ataupun mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Oke, seperti itu ya Bu ya komitmennya. Jadi dalam menjalani komitmen Ibu nantinya menurut Ibu halangan seperti apa yang mungkin Ibu temui dan bagaimana menurut Ibu solusi yang bisa mengatasi halangan yang akan Ibu temui nantinya pada saat Ibu menjalankan komitmen Ibu tadi. Tentunya dengan beberapa hal kondisi yang tidak memungkinkan tentunya Bu ya. Bisa Iya. jadi eh, sarana dan prasarana yang kurang memadai, Bu. Bisa jadi akses jaringan ke internetnya kurang baik. Itu yang jadi hal-hal yang menjadi masalah hambatan untuk menjalankan tujuan saya. Oke. Jadi menurut Ibu solusi yang mungkin bisa bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, Bu? Yang pertama untuk sarana prasarana, jadi saya tidak hmm, apa namanya, saya tidak menggunakan yang lebih dari jangkauan yang tersedia yang ada. Jadi saya cukup menggunakan apa yang tersedia di sekitar lingkungan saya itu, Bu. Oke, baik sekali Bu. Jadi Ibu akan memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar Ibu ya Bu ya. Jadi tadi kan Ibu sudah menentukan indikator
keberhasilan ibu. Jadi kira-kira siapa saja sih yang bisa mendukung ibu dalam mencapai indikator tersebut? Tentunya selain dari murid saya juga rekan sejawat dan kepala sekolah saya, Bu. Oke, jadi ibu memerlukan rekan sejawat dan kepala sekolah sebagai orang yang mendukung ibu dalam mencapai indikator tersebut. Coba ibu indikator keberhasilan ibu. Oke bu, saya rasa eh, percakapan kita hari ini sangat menarik sekali. Terus bagaimana perasaan ibu bu setelah adanya obrolan ini bu? Alhamdulillah hari ini saya sangat senang sekali bisa berdiskusi langsung dengan Bu Rija dan sekarang saya sudah menemukan titik terang dan solusi yang menurut saya itu sangat tepat untuk saya lakukan ke depannya. Jadi menurut ibu rencana tindak lanjut yang akan ibu lakukan itu seperti apa bu? Hmm, yang pertama saya akan lebih eh, giat lagi dalam hal memberikan motivasi dan menumbuhkan minat peserta didik saya melalui permainan ataupun ice breaking, kemudian motivasi secara verbal maupun non verbal, Bu. Baik sekali Bu. Jadi saya pun berharap nanti kedepannya solusi yang telah Ibu sampaikan tadi itu uh, dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar Ibu di sekolah. Jadi di kelas Ibu itu sudah tidak ada lagi permasalahan yang Ibu alami sekarang. Jadi sekian Bu pembicaraan kita hari ini. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu. Semoga karena pembicaraan ini sangat sangat tertarik sekali. Jadi saya ingin nanti kita berbicara lagi Bu terkait permasalahan ini setelah Ibu melakukan langkah-langkah atau solusi-solusi yang kita obrolin tadi. Terima kasih Bu Rosa. Ya, sama-sama, Bu. Oke, assalamualaikum Bu Rosa. Waalaikumsalam, Bu. Silakan open Bu. Baik, alhamdulillah Bu Riza, proses coaching sudah selesai dilaksanakan dan dapat berjalan dengan lancar ya, tanpa hambatan yang berarti ya Bu ya. Iya Pak, Baik. alhamdulillah. Ya, saya akan ngobrol lanjut dengan Ibu ya, berkaitan Ya dengan Pak. apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi. Iya Nah, Pak. jadi yang pertama-tama ingin saya tanyakan nih Bu Riza, apa yang Ibu Riza rasakan setelah melakukan coaching tadi? Yang pertama lega Pak, karena ini pengalaman pertama saya, jadi sebenarnya saya agak grogi tadi. Yang kedua, saya merasa senang karena bisa ngobrol dengan rekan sehingga rekan saya bisa menemukan permasalahan yang menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Baik Bu, jadi merasa lega dan senang ya sekaligus ya Bu ya. Iya Pak. Baik, nah jadi berkaitan dengan tadi yang Ibu Riza rencanakan di awal coaching. Nah, kira-kira apa saja yang sudah Ibu Riza lakukan dari proses coaching tadi yang dapat berkaitan dengan indikator dari ketercapaian pengembangan yang Ibu rencanakan tadi? Jadi yang telah saya lakukan Pak terkait dengan indikator ketercapaian kita di awal tadi Pak yang sudah kita bicarakan. Jadi saya sudah berusaha mendengarkan secara aktif Pak apa yang disampaikan oleh coach, di mana saya menerima apa yang disampaikannya, saya memberikan respon terhadap apa yang disampaikannya, berusaha memberikan ringkasan sebelum saya mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam lagi kepada coach saya Pak.
Terus karena tadi ada dua ya Pak ya, ada di saya dan di Koci, dan di Kocinya pun saya lihat sepertinya beliau sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya Pak. Baik Bu, saya menangkap jawaban Ibu. Jadi sudah mencoba melakukan langkah-langkah dari rasa ya Bu ya. Iya Pak. Nah, setelah ini Bu, jadi izinkan saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya, apa yang saya amati tadi, lihat dan dengar dari proses coaching ya Bu ya. Iya Pak. Nah, proses coachingnya itu sendiri sudah dilakukan dengan alur tirta dan sudah dilakukan semuanya secara beraturan dan jelas Bu. Jadi sudah dilakukan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukannya dengan prinsip coaching, kemitraan, kemudian ada proses kreatif di sana dan juga maaf ya. Dan juga Ibu juga sudah mencoba memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach tadi. Nah, jadi dari alur tirta itu sudah dilakukan, jadi sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah dilakukan dengan spesifik, lalu rencana aksinya juga ditanyakan dan diberdayakan ya tadi coachingnya dengan cukup detail. Kemudian untuk tanggung jawabnya juga sudah dilakukan konfirmasi dengan coachingnya tadi. Nah, pada aspek mendengarkan aktif ya Bu ya, tadi yang ingin Ibu fokuskan untuk saya observasi, dan ini saya amati sudah Ibu lakukan dan Ibu coba dan berkorelasi dengan apa yang Ibu sampaikan barusan tadi. Jadi Ibu sudah mencoba mendengarkan ya, mendengarkan kemudian memberikan respon. Saya melihat beberapa kali Ibu memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian Ibu juga memberikan ringkasan, mengulang apa yang coach sampaikan tadi sebelum pada akhirnya Ibu memberikan pertanyaan lanjutan. Dan pertanyaan ini menurut saya sudah cukup terbuka, dapat menggali ide-ide dari coach yang dapat saya amati tadi. Coachnya dapat memunculkan ide-ide sehingga pada akhirnya dapat merencanakan aksi atau memunculkan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Iya Pak. Baik. Jadi Terima itu kasih, Pak. hasil dari pengamatan saya. Kemudian untuk kedepannya nih Bu Riza, untuk agar coaching ini berkelanjutan, Ibu Riza ingin mengembangkan kompetensi yang mana untuk kedepannya? Jadi kompetensi berikutnya yang saya ingin kembangkan itu adalah Pak, saya ingin mengembangkan bagaimana cara saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak. Itu ingin saya kembangkan. Jadi, Baik, ya. iya Pak. Mengembangkan pertanyaan yang lebih berbobot ya Bu ya. Iya Pak, itu yang ingin saya kembangkan Pak. Iya. Supaya bisa menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh coach Pak. Baik ya Bu ya. Nah jadi itu yang Ibu rencanakan berkaitan dengan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot ya tentunya Bu ya. Nah baik Ibu, tentunya saya sangat ingin sekali berkesempatan nanti ingin melihat perkembangan kompetensi Ibu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dalam mungkin proses coaching yang selanjutnya sehingga saya dapat melihat perkembangan potensi yang Ibu Riza miliki ya nanti ya. Baik, demikian Bu. Iya Pak. Proses supervisi yang kita lakukan. Terima kasih atas apa yang telah Ibu rencanakan dan lakukan dalam proses coaching ini ya Bu ya.
Ya, Terima saya kasih akhiri. juga Pak atas Ya, sama-sama. pengamatannya Pak. Sama-sama. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rosa. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik sekali Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu akan melakukan coaching hari ini sesuai dengan yang telah kita rencanakan Bu? Ya, di pagi hari ini saya sangat senang sekali karena akan mendapatkan hal-hal baru dan informasi baru dari dari kucing saya nanti. Oke, baiklah Bu. Sebelum kita memulai proses coaching nantinya Bu, gimana saya akan bertindak sebagai pengamat selama Ibu melakukan coaching. Jadi saya ingin mendiskusikan dulu terkait dengan penilaian yang akan dilakukan Bu selama proses coaching yang nantinya akan Ibu lakukan. Jadi saya akan mengamati apakah proses coaching yang akan Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana nantinya akan ada tujuan percakapan Bu, terus Ibu akan melakukan identifikasi terkait masalah yang dialami oleh coach. Yang kedua, merencanakan aksi dengan memberdayakan coach tersebut. Terus yang ketiga adalah menanyakan tanggung jawab, Bu. Di mana nanti alur tirta yang Ibu lakukan itu sesuai dengan prinsip coaching, Bu. Jadi Ibu itu harus melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching, di mana nanti prinsip coaching itu kan ada 3, kemitraan, terus proses kreatif, dan yang terakhir itu memaksimalkan potensi dari coaching Ibu. Terus yang paling penting itu Ibu nantinya akan mengembangkan kompetensi inti dari coaching, di mana nanti saya dapat melihat itu Ibu dapat mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan coaching Ibu. Terus untuk yang pertanyaan secara mendengarkan secara aktif, saya harapkan nanti Ibu itu bisa mendengarkan dengan teknik rasa Bu, seperti itu Bu. Kira-kira penilaian hal-hal yang akan saya amati selama Ibu melakukan coaching Bu. Oke, berikutnya ini Bu, pertanyaan saya berikutnya itu kira-kira pada saat Ibu melakukan coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ada, ya baik Bu. Ada dua kompetensi. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, jadi 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Yang pertama tadi adalah mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan yang berbobot ya. Dari 2 Bu, dari 2 kompetensi, kira-kira kompetensi apa yang ingin
secara spesifik nantinya saya observasi, Bu. Yang ingin saya kembangkan dalam kucing ini untuk memberikan yang spesifik itu memberikan pertanyaan yang berbobot supaya saya bisa menggali potensi kucing agar kucing bisa menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Oke, jadi Ibu ingin saya mengamati secara spesifik pada kompetensi pertanyaan yang berbobot ya, Bu ya. Ya. Oke. Kira-kira Bu, indikator pencapaian apa indikator pencapaian dari pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator pencapaian seperti apa, Bu? Untuk indikator yang saya inginkan, yakni saya bisa menerapkan alur Tirta secara runtun, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kucing saya agar kucing saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Oke, jadi Ibu ingin menggunakan alur cerita secara runtun dan menggali ide-ide Poci dalam menemukan solusinya ya, Bu ya. Ya. Seperti itu, Bu. Baik, gimana Bu? Ibu sudah siap, Bu? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, kita boleh memulai coachingnya, Bu. Jadi saya persilakan Ibu untuk melakukan coachingnya, Bu. Oke. Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Rosa. Ya. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Merasa sehat. Ya. Apa masalah Pak Eko hari ini kira-kira? Ya Bu, jadi pertemuan hari ini saya rasanya ingin membicarakan tentang inilah Bu ya, lebih kepada manajemen diri saya sendiri Bu, berkaitan dengan gimana menyeimbangkan ya Bu ya antara pekerjaan dan keluarga, begitu Bu. Oke Pak Eko, jadi tujuan kita hari ini percakapan kita tentang manajemen waktu, bagaimana menyeimbangkan waktu Pak Eko antara pekerjaan dengan keluarga ya. Iya Bu. Ya baiklah. Iya. Oke Pak Eko, menurut pengamatan Pak Eko, kira-kira apa penyebab masalah Pak Eko? Nah Bu, jadi kalau dari apa yang saya alami kan Bu ya, rasanya belakangan ini saya agak bercampur-campur ya Bu ya. Kadang pekerjaan saya bawa pulang ke rumah, kemudian di rumah saya mengerjakan tugas-tugas sekolah kan Bu ya, berkaitan dengan pekerjaan sekolah, belum lagi ditambah dengan pekerjaan tambahan, tugas-tugas tambahan dari sekolah. Nah kadang-kadang itu juga menyita waktu Bu, menyita waktu untuk keluarga. Nah saya pikir tentu penting kan Bu ya, tentu penting untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga, agar sama-sama saya bisa menuntaskan tanggung jawab saya di pekerjaan dan juga dapat memberikan waktu atau perhatian pada keluarga. Jadi untuk pertanyaan Ibu tadi berkaitan dengan penyebab ya Bu ya, saya pikir saya belum bisa mengatur waktu ya Bu ya, mengatur waktu dan pekerjaan yang tepat, kapan melakukannya, strateginya itu mungkin belum baik Bu di situ Bu.
Baik, Pak Eko. Jadi, atas permasalahan Bapak tadi yang Bapak uraikan, kira-kira tujuan dari diskusi kita hari ini apa menurut Pak Eko? Ya, saya ingin nanti Bu, kalau sudah selesai kita bicara ya saya dapat gambaran apa yang semestinya saya lakukan lah Bu ya, agar eh, pekerjaan saya dengan waktu keluarga itu seimbang ya Bu ya. Nah, begitu Bu. Baik, Pak Eko. Dalam menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dengan keluarga, jadi jika dilihat dari kondisinya, kira-kira eh, kondisi real seperti apa yang Bapak inginkan? Nah, jadi Bu, kalau bisa itu bagusnya ya Bu ya nanti ya. Jadi kalau pekerjaan sebisa mungkin saya lakukan di tempat kerja lah Bu ya. Nah, ketika sudah Ya, pulang saya fokus dengan keluarga. Ya, kalaupun ada tambahan tugas yang mendesak, nah itu mudah-mudahan eh, dapat dilakukan dengan efektif Bu, agar tidak begitu menyita waktu. iya, Begitu Pak. Bu. Iya, baik, Pak Eko. Jika dibuat skala prioritas, kira-kira kondisi Pak Eko sekarang berada di skala berapa, Pak Eko? Nah, untuk skalanya Bu ya, saya rasa sih saya mungkin berada di angka 6 Bu. Di angka 6 ya. Oke, Pak Eko. Eh, Langkah apa kira-kira yang Bapak akan lakukan dalam mengatasi masalah Bapak tersebut? Nah, untuk langkah-langkah Bu ya. Iya, Jadi saya terpikir Bu untuk membuat prioritas prioritas pekerjaan ya Bu ya. Itu yang pertama. Jadi maksudnya gimana kalau saya mencoba mengesampingkan dulu ya Bu ya kegiatan yang kira-kira kurang kurang produktif lah Bu ya, kurang produktif atau kurang berkaitan, eh, tidak terlalu berdampak atau tidak, bukan kegiatan inti lah Bu ya. Nah, aktivitas-aktivitas tambahan yang rasa-rasanya tidak berhubungan dengan pekerjaan atau tidak berhubungan juga dengan keluarga, nah itu mungkin dapat saya kurangi. Kemudian tentu perlu juga mengatur jadwal dan mengatur ketepatan waktu bekerja saya ya Bu ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya lakukan Bu. ya. Jadi dalam mengatasi masalahnya, Pak Eko bisa membuat schedule yang lebih detail ataupun mengurangi pekerjaan yang kurang bermanfaat begitu, Pak Eko ya. Iya Bu. Ya Seperti begitu. yang Bapak jelaskan. Kemudian untuk keberhasilan dalam pencapaian eh, mengatur waktu Bapak itu kira-kira skala berapa dalam ukuran keberhasilannya, Pak? Untuk skala keberhasilan ya Bu ya. Ya, eh Mungkin saya bisa berada di posisi 9 Bu ya. 9 9. ya. Oke. Baik, Pak Eko. Nah, dalam apa namanya? Dalam menjalankan eh, dalam menjalankan atau mengatasi masalah-masalah tersebut, kira-kira apa solusi atau strategi yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Baik Bu. Nah, jadi mungkin saya bisa pertama dulu ya Bu ya, melihat apa saja pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan yang berkaitan dengan pekerjaan saya.
Kemudian saya mencoba membuat jadwal dan menempatkannya pada periode-periode tertentu agar dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, Bu. Jadi kalau pekerjaan yang A misalnya ini misalnya harus selesai dalam minggu ini, kemudian pekerjaan B dikerjakan di minggu depan. Nah, jadi ada target-target, Bu, yang dapat saya rencanakan, yang mudah-mudahan nanti bisa sesuai dan tepat waktu dapat saya kerjakan, Bu, sehingga lebih seimbang nanti. Begitu, Bu. Oke, Pak. Oke. Dalam menjalankan target-target mencapai target Bapak yang telah Bapak tentukan tadi, kira-kira apa hambatan yang Bapak hadapi dalam menjalankan target Bapak tadi? Mungkin hambatan yang akan dialami itu, Bu, yang pertama beban kerja atau tingkat kesulitan kerja ya, Bu ya. Nah, jadi kalau ada pekerjaan yang memang sedikit sulit untuk dilakukan, tentunya saya memerlukan waktu yang cukup lama atau lebih lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mendesak, Bu, yang perlu segera dilakukan. Nah, itu juga mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama. Oke, baik Pak Eko. Itu antisipasi Bapak ya dalam menghadapi hambatan dari solusi tadi ya, Pak. Ya. Baiklah, Pak. Untuk komitmen Bapak dalam melakukan tujuan Bapak ini, bagaimana Pak komitmennya dalam menjalankan aksi Bapak ini? Ya, Bu, saya sih percaya ya, Bu ya, bahwa pekerjaan dan keluarga itu harus seimbang. Jadi kapan kita bekerja, maka kita fokus untuk pekerjaan. Kapan kita meluangkan waktu untuk keluarga, maka kita fokus untuk memberikan perhatian pada keluarga. Karena dua-duanya ini sangat penting, Bu, menurut saya. Jadi saya sangat akan serius sekali, Bu, untuk berkomitmen melaksanakan apa yang saya rencanakan tadi. Oke, Pak Eko. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjalankan komitmen Bapak ini? Ya, Bu, jadi tentunya ini akan berkaitan dengan rekan kerja. Itu yang pertama. Tentunya dalam bertanya atau berkonsultasi mengenai pekerjaan-pekerjaan, apa yang mesti dituntaskan dan berapa lama waktu yang perlu diperlukan. Kemudian anggota keluarga di rumah. Nah, ini perlu saya jalin komunikasi yang baik ya, Bu ya. Nah, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, Bu. Oke, Pak Eko. Nah, dalam menjalankan rencana-rencana yang telah Bapak buat tadi, keberhasilan seperti apa yang Bapak inginkan? Seperti kondisi yang Bapak inginkan seperti itu, Pak. Ya, Bu. Jadi saya ingin sekali nanti dapat menunaikan kewajiban atau tanggung jawab saya dalam pekerjaan saya secara tuntas. Kemudian saya juga ingin dapat memberikan perhatian yang cukup untuk keluarga, Bu. Jadi tanpa mengurangi salah satunya. Oke, Pak. Dalam hal ini, kira-kira kapan Bapak akan menerapkan rencana Bapak tadi? Baik, Bu. Sebisa mungkin ya, supaya ini tidak terlalu menumpuk. Jadi minggu depan, Bu, akan saya lakukan perencanaan, Bu.
Oke, baiklah Pak. Jadi Bapak akan memulai rencana Bapak mengatur waktu dengan sedemikian, membuat jadwal atau mendahulukan pekerjaan yang lebih penting itu ya Pak ya, Iya, Bu. Betul, Bu. mulai minggu depan. Baik Pak. Oke, tindak lanjut yang Bapak ingin lakukan bagaimana Pak untuk selanjutnya? Jadi saya nanti ingin kalau setelah ini saya lakukan ya Bu ya, ingin melihat apakah nanti setelah diatur jadwalnya pekerjaan saya juga efektif begitu Bu. Nah, apakah pekerjaan saya hasilnya itu cukup efektif Bu? Jadi dengan pengaturan jadwal tadi mudah-mudahan tidak mempengaruhi efektivitas dari pekerjaan saya Bu. Oke, Pak Eko. Saya rasa cukup sampai di sini sisi kita kali ini. Mudah-mudahan dari hasil diskusi kita kali ini dapat Bapak dapat menemukan solusi dan menerapkan solusi yang telah Bapak temukan dalam percakapan kita hari ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Pak Eko. Selamat siang, Bu. Ya, siang. Bu. Gimana, Bu, perasaannya setelah melakukan coaching? Ya, saya sangat lega sekali, Bu, bisa ngobrol dan memberikan apa namanya pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya. Oke. Jadi Ibu sudah lega ya, sudah melaksanakan coaching kali ini. Oke Bu, jadi di percakapan kita setelah melakukan coaching ini, nanti saya akan menyampaikan beberapa hal terkait catatan selama observasi, terus juga akan memberikan pertanyaan lanjutan terkait apa yang telah kita rencanakan di percakapan awal tadi, Bu. Oke, Bu. Jadi, Bu, menurut Ibu, hal apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching sehingga indikator ketercapaian pengembangan diri yang Ibu inginkan itu tercapai, Bu? Baik, Bu. Tadi saya telah menerapkan alur tirta secara runtun sehingga coach saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, di mana alur tirta tersebut ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian yang terakhir tadi ada tanggung jawab yang telah saya diskusikan bersama coach saya tersebut. Oke, Bu. Terus kalau terkait pertanyaan berbobot, Bu, apa saja yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian terhadap kompetensi tersebut, Bu? Tadi kan ada 2 tuh, Bu. Iya. Jadi untuk pertanyaan yang berbobot tadi saya telah memberikan pertanyaan yang bisa menggali ide-ide, menggali potensi dan ide-ide coach saya sehingga dia bisa menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Oke, jadi Ibu sudah memberikan pertanyaan
terkait bagaimana menggali potensi yang dimiliki oleh koci Ibu untuk mengatasi permasalahan yang telah dialaminya. Baiklah Bu, izinkan saya Bu untuk menyampaikan beberapa catatan terhadap hasil observasi yang telah saya lakukan Bu. Untuk coaching yang telah Ibu lakukan itu secara keseluruhan itu sudah berjalan dengan sangat baik Bu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah alur ceritanya itu berjalan, ya menurut saya berjalan sekali karena dari percakapan yang Ibu lakukan itu sudah ada tujuan percakapan yang ditentukan di awal, terus Ibu sudah juga melakukan identifikasi masalah terhadap permasalahan yang coach Ibu alami. Jadi di mana kita mengetahui penyebab-penyebab permasalahan yang dialaminya. Terus setelah itu Ibu juga sudah bisa memberikan pertanyaan terkait dengan rencana aksi yang disampaikan oleh Koci, terus tanggung jawabnya juga sudah terlihat. Terus untuk di prinsipnya, jadi kan prinsip kita kan ada 3, ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Itu saya rasa ketiganya juga sudah ada, di mana tadi kemitraan saya lihat Ibu juga tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan Koci. Saya lihat percakapan yang Ibu lakukan bersama Koci Ibu itu saya lihat sudah setara. Terus proses kreatifnya sudah juga Ibu lakukan, di mana pertanyaan yang Ibu berikan juga sangat beragam, dan suasana yang dibangun juga sudah baik. Terus kalau yang memaksimalkan potensi coachnya saya juga sudah lihat, di mana tadi solusi-solusi yang diberikan oleh coach itu memang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Terus untuk terkait dengan fokus kita hari ini, di mana tadi Ibu ingin saya berfokus pada Ibu ketika menyampaikan pertanyaan berbobot. Saya rasa sudah sangat sesuai dengan yang Ibu sampaikan, di mana tadi Ibu menyampaikan Ibu telah memberikan pertanyaan yang dapat menggali ide-ide Koci dalam menemukan solusi yang diberikannya. Jadi menurut saya pertanyaan yang Ibu berikan itu sudah merupakan hasil dari Ibu mendengarkan secara aktif apa yang telah disampaikan oleh Koci. Ibu juga terlihat membantu Koci tadi dalam menemukan rencana-rencana yang ingin diambilnya. Terus pertanyaan yang Ibu berikan juga sudah bersifat terbuka dan eksploratif, artinya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Koci, dan juga saya lihat Ibu sudah mengajukan pertanyaan di momen yang tepat, artinya Ibu mengajukan pertanyaan itu sesuai dengan apa yang Ibu bicarakan pada saat itu, jadi konteksnya itu sama dengan yang Koci bicarakan. Hanya itu Bu, hasil pengamatan yang saya lakukan. Intinya menurut saya Koci yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali. Jadi mudah-mudahan saya berkesempatan untuk melakukan observasi terhadap Ibu lagi. Namun sebelum menutup pembicaraan kita hari ini Bu, saya ingin menanyakan satu hal yang terakhir. Jadi kira-kira Bu, kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching Bu? Baik Bu Rija, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan selain dari membuat pertanyaan yang berbobot, yaitu mendengarkan secara aktif, agar saya lebih bisa lagi menggali ide-ide yang ada pada coach saya Bu. Oke, baik Bu.
mudah-mudahan nanti kedepannya kita dapat bersama lagi dalam melihat perkembangan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam Koci nantinya, Bu. Oke, Bu, terima kasih telah terlibat dalam proses pembicaraan kita hari ini. Semoga nantinya kita berkesempatan lagi untuk berbincang-bincang lagi terkait dengan coaching, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Rija telah bersedia menjadi pengamat saya. Oke, sama-sama, Bu. Groginya